Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Hadi ya Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Hadi ya Wadud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daiman bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, ini hujan, sanggup hujan-hujanan? Apa saya sambil baca Maulana ya Maulana Anda berdoa meminta? Hadirin sekalian, insyaallah setiap tetesan air hujan yang menimpa kalian insyaallah akan menjadi saksi nanti. Baik hadirin sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau sambil saya bicara nanti hujannya berhenti, saya teruskan. Tapi kalau hujannya makin, maka saya nanti akan berdoa saja. Hadirin sekalian, saat sekarang ini di negara kita ini sangat terasa betapa krisis yang sesungguhnya adalah krisis akidah, krisis akhlak wa adab. Bagaimana umat Islam, kita yang mengaku umat Islam, kita yang mengaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah kenal kepada nabinya? Apakah sudah punya rasa di dalam hati kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita sebagai umatnya tahu dan kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita yang mengaku umat Islam kenal kepada pewaris Nabi, para ulama, para dzurriyyah Nabi? Kalau di Indonesia dikenal dengan para habaib yang di dalam darahnya, di dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kalian kenal ulama-ulama, para kiai yang memang menuntun kita kepada kebaikan dan jalan yang lurus? Karena selama ini umat Islam diombang-ambing, diputar-putar, dialihkan perhatiannya oleh kenikmatan dunia, oleh kemajuan teknologi, oleh kemajuan peradaban yang menurut mereka adalah kemajuan, padahal sesungguhnya kemunduran peradaban.
Apalagi bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini yang hadir adalah kalangan pemuda, kalangan yang mempunyai semangat, sehingga dikatakan seorang pemuda himmatur rijal tahdumu jibal. Semangatnya seorang pemuda bisa menghancurkan gunung. Lalu kita kembali kepada diri kita, hadirin sekalian. Wahai kalian para pemuda, seberapa kenal kalian dengan Rasulullah? Seberapa tahu kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seberapa kenal kalian dengan para ulama? Jangan sia-siakan hidup, jangan sia-siakan waktu. Buka akal kalian, buka kepala pikiran kalian, kenali nabinya, kenali dzurriyyahnya, kenali ulamanya. Tanpa kalian kenal, mustahil kalian bisa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pejamkan mata masing-masing, bertanya kepada diri sendiri, di sebelah mana Rasulullah ada di diri kalian? Mudah hadirin, pulang ke rumah setelah mendengar pengajian semacam ini, panjang lebar kalian terima, pulang ke rumah, kunci kamar sendiri, lalu rasakan, pejamkan mata, di sebelah mana dari diri kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada? Di sebelah mana dari diri kalian ketika kalian sendiri, dzurriyyah Nabi, para habaib ada di diri kalian? Di sebelah mana dari diri kalian para ulama, para kiai, orang-orang soleh ada di dalam diri kalian? Praktekkan, praktekkan. Pulang, kunci kamar, pejamkan mata, tanya. Nanti akan terkejut diri kalian. Bisa jadi kalian menemukan jawabannya, bisa jadi kalian kebingungan. Kenapa? Satu jawabannya, tidak mau kenal. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan kita. Rasulullah bersama sahabat 1400 tahun yang lalu ngobrol tentang kita. Kita dibicarakan oleh Nabi. Dari mana, Beb? Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang mulia? Sahabat menjawab, tentulah para malaikat ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, betul, para malaikat mulia, karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Mereka taat dengan perintah Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kebingungan sahabat, malaikat bukan. Lalu sahabat menjawab, apakah kami ya Rasulullah, sahabatmu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, kalian tentulah mulia. Kalian bersamaku, berjuang denganku, menumpahkan darah bersamaku, nyawa taruhannya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Tafadhal ya Habib. Wassalamah. Fi amanillah insyaallah.
Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan. Mudah-mudahan Habib Nabil sampai selamat ke tujuan. Allah gampangkan perjalanannya sampai rumah, sampai Jakarta insya Allah. Hadirin sekalian, Rasulullah menjawab, bukan kalian maksudku. Maka para sahabat terdiam. Sahabat bingung, malaikat bukan, mereka sendiri bukan, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan seperti itu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan wajahnya, lama terdiam. Ketika Rasulullah mengangkat wajahnya, air mata beliau menetes. Rasulullah menangis. Para sahabat melihat keadaan Nabi, mereka ikut menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang-orang yang mulia yang aku maksud adalah mereka-mereka yang hidup sesudah zamanku, yang hidup jauh nanti sepeninggalku. Sebentar saya lanjutkan. Rasulullah mengatakan, umatku yang nanti sepeninggalku, umatku yang jauh, tidak pernah melihatku, tidak hidup sezaman denganku, mereka amat mencintai aku. Aku rindu kepada mereka. Saya mau tanya hadirin, kalau saat ini di hati kita ada sedikit saja, ada sebutir pasir kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak termasuk orang-orang yang Rasulullah rindukan? Saya mau nanya yang hadir, dirindukan kekasih nggak ada artinya, dirindukan pimpinan nggak ada artinya dibandingkan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gembira saya, bangga saya atas inisiasi dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, para habaib yang lain yang terus berjuang, khususnya untuk kota Sukabumi, umumnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berpesan, tingkatkan, tambah, cari tahu, kenali nabinya, kenali ulamanya, kenali duriahnya, kenali para aulia, kenali orang-orang soleh, dekati mereka, jangan jauh dengan mereka. Nanti di yaumil hisab, nanti kalian akan merasakan salah satu manfaat saat di dunia dekat dengan orang-orang tersebut. Ya hadirin sekalian, saya tidak panjang lebar karena ini hujan rintik-rintik dan sudah cukup malam. Sebelum kalian bubar, saya ingatkan, dimanapun saya selalu mengingatkan akhlak wa adab. Ketika kalian diberi setetes air, diberi sejumput makanan, apalagi diberi ilmu yang manfaat, tidak mendoakan yang memberi, maka yang masuk ke tubuh tidak manfaat. Doanya sederhana. Ketika kalian di sini mendapatkan, dikasih air minum, dikasih sesuatu, ketika nanti di rumah, ketika bertetangga, dimanapun, ketika diberi sesuatu oleh orang, maka doakan, ya Allah, ya Rabb, muliakan orang yang memberi aku minum, memberi aku makan, memberi sesuatu yang manfaat bagiku, muliakan dia ya Allah. Jadi sambil nanti pulang, kalau sudah selesai, jangan lupa, dimanapun, tidak hanya di tempat ini, kalau orang tua yang ngasih gimana?
lebih-lebih lagi kalau orang lain yang memberi, sama, doakan. Kalau bahasa Arabnya sederhana, yarhamukallah. Kalau bahasa Indonesianya tadi, muliakan ya Allah. Ya, itu adab-adab kecil, tapi biasakan. Nanti kalian akan timbul di hati kalian penghargaan kepada orang lain walaupun sedikit. Baik hadirin sekalian, saya tidak panjang lebar. Baik, nanti selesai ini mungkin nanti dari pengarah acara akan ditutup dengan doa. Saya hanya berpesan, ingat, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari orang-orang soleh. Tumbuhkan rasa cinta kalian, kuatkan kecintaan kalian. Nanti kecintaan itu akan menjadi saksi dan menjadi simpul pengikat ketika banyak umat, ketika nanti kebingungan. Sedikit saya tambahkan ya, nanti di yaumil hisab, di padang mahsyar, situasinya persis kurang lebih keadaannya seperti waktu mudik. Kalau orang Jakarta kalau mudik, tingkahnya kalau diperhatikan mirip keadaan di padang mahsyar. Ada yang sudah dapat tiket, gerbongnya jelas, dia naik sampai ke tujuan bersama gerbongnya. Ada yang naik pakai bus, di tengah jalan tidak sampai. Ada yang kebingungan di terminal, tidak tahu harus naik apa. Ada yang pegang tiket tapi salah tempat. Ada bahkan yang pegang sesuatu, tiket maupun apa, tapi tidak bisa berangkat. Kebingungan orang dikala masuk hari mudik. Nanti di padang mahsyar 1000 kali lebih bingung, jutaan kali lebih bingung. Saat itu kita membutuhkan dengan siapa kita berpegangan, dengan siapa kita masuk dalam gerbongnya, dengan siapa kita akan mengikuti. Sekarang waktunya untuk memilih, sekarang waktunya untuk mengikuti. Kalau sudah nanti percuma. Kenapa? Salah satu nanti peristiwa, banyak umat yang akan ditolong oleh Rasulullah SAW, akan diberi syafaat, malah menjawab, siapa engkau? Keadaan sedang seperti ini, siapa engkau? Bisa-bisanya mau ngasih pertolongan. Sampai-sampai sahabat menjawab, ya Rasulullah, umat macam apa ini tidak menjawab seperti itu kepadamu? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Mereka sesungguhnya yang ketika hidup di dunia tidak mau mengenal aku, nanti ketika di padang mahsyar tidak mengenal nabinya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, tidak panjang tapi insya Allah bisa membekas. Pesan saya tadi, pulang ke rumah sendirian, masuk kamar, kunci pintu, tanya di sebelah mana para ulama ada di diri saya, di sebelah mana para dzurriyyah Nabi habaib ada di sebelah saya, di sebelah mana Rasulullah ada di diri saya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.